Shalom semuanya, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat semua, dilindungi oleh Tuhan, dijaga kesehatannya teman-teman. Karena saya percaya corona masih ada di luar sana, di mana-mana. Jadi semoga kita bisa menjaga diri kita, tetap sehat, banyak minum vitamin C, banyak minum air, agar jiwa kita bisa tetap sehat. Tapi nggak hanya itu, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk menyehatkan juga salah satu roh kita, salah satu sifat kita, di mana hari ini kita akan belajar mengenai kerendahan hati. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang apa itu kerendahan hati itu yang berasal dari kata humility, yang bahasa Inggrisnya ya adalah humility, yang berasal dari bahasa Latinnya adalah humus. Itu artinya tanah atau bumi. Jadi, kerendahan hati itu sendiri maksudnya adalah menempatkan diri kita untuk membumi atau ke tanah. Sehingga kita merendahkan hati kita untuk dapat membumi, menyentuh bumi. Kalau dalam pemahaman Kristen sendiri, kerendahan hati itu adalah rasa takjub dan hormat manusia kepada Allah Sang Pencipta. Kerendahan hati juga mengantar kita untuk mampu mengakui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini itu bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia yang bukan apa-apa gitu. Kerendahan hati itu mengakui kealahan daripada Tuhan. Mengakui bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dan apa yang diciptakan itu tidak lebih baik daripada Sang Penciptanya. Kerendahan hati itu lahir dari pengenalan diri kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita juga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Semakin kita mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan, semakin juga kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi itulah kerendahan hati, di mana kita menaruhkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung kepada Allah. Itu adalah arti dari kerendahan hati. Namun tidak hanya itu aja, kerendahan hati memiliki ciri-cirinya tersendiri. Di sini saya akan bagikan buat kita semua ada 8 ciri-ciri dari kerendahan hati. Yang pertama, kerendahan hati, ciri-cirinya adalah takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu kita adalah ciptaan Tuhan, kita takut akan Dia, kita takut akan firman-Nya yang sudah diberitakan dalam Alkitab bagi kita semua. Sehingga hari ini kita bisa terus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri kerendahan hati yang kedua adalah taat kepada Tuhan dan melakukan segala perintah dan ajarannya. Seperti apa yang saya bicarakan sebelumnya, taat kepada segala firman Tuhan, melakukan perintah dan ajarannya. Kalau ditanya apa aja sih perintah dan ajaran Tuhan? Perintah dan ajaran Tuhan semuanya ada di Alkitab. Jadi saya sarankan buat kita semua bisa buka Alkitab kita. Salah satunya yang terkenal adalah 10 perintah Allah. Itu juga harus dilakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat memiliki sikap kerendahan hati ini di dalam diri kita semua. Yang ketiga, ciri-ciri kerendahan hati adalah menghindari pemegahan diri sendiri. Atau yang bisa dikatakan bahwa ciri-ciri orang yang rendah hati itu tidak memegahkan diri sendiri. Dan juga sehingga makanya salah satu ciri-ciri kerendahan hati di bagian yang keempat adalah tidak menyombongkan diri. Kita tidak menyombongkan siapa kita karena kita tahu bahwa kita hanyalah ciptaan Allah. Kita hanyalah ciptaan Tuhan dan kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Itulah kenapa orang yang memiliki kerendahan hati tidak menyombongkan dirinya sendiri. Tidak memegahkan terhadap apa yang dia punya dalam kehidupannya. Karena dia tahu awal mulanya semuanya bermula dari Tuhan.
Ciri-ciri kerendahan hati yang selanjutnya. Ciri-ciri kerendahan hati yang kelima adalah menghargai kelebihan orang lain. Orang yang rendah hati itu menghargai apa yang orang lain punya, menghargai kelebihan mereka. Kalau mereka pintar gambar, orang yang rendah hati gak akan menyombongkan dirinya dan juga bilang, gambarnya biasa aja gitu, aku juga bisa bikin gambar yang lebih bagus. Enggak seperti itu. Orang yang rendah hati, kalau lihat teman punya gambar yang bagus, kita bisa puji dia. Kita bisa hargai kelebihan yang mereka punya. Kalau teman kita punya suara bagus, kita bisa hargai mereka. Kita dengarkan nyanyian mereka. Kita juga mungkin kita bisa dengarkan mereka. Itulah salah satu ciri-ciri dari kerendahan hati, yaitu menghargai kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Yang selanjutnya yang keenam, ciri-ciri dari kerendahan hati. Ciri-ciri dari kerendahan hati adalah menyadari akan kelemahan diri sendiri. Sehingga kita tahu kalau diri kita sendiri itu lemah. Kita tahu bahwa setiap manusia punya kelemahan. Karena itulah kerendahan hati itu menyadari apa yang kita tidak miliki, apa yang menjadi kelemahan diri kita sendiri. Sehingga dengan begitu kita dapat memperbaikinya dan paham akan diri kita. Yang selanjutnya, yang ketujuh, ciri-ciri dari kerendahan hati. Ciri-ciri dari kerendahan hati adalah menghargai talenta yang Tuhan berikan kepadanya dan dipakai untuk menolong orang lain. Teman-teman semua, kita semua memiliki talenta banyak sekali yang Tuhan berikan kepada kita. Dan salah satu ciri-ciri kerendahan hati adalah mau berbagi akan talenta kita, mau menggunakan talenta kita untuk bisa menolong orang lain yang membutuhkan talenta kita. Misalnya kalau tadi seperti yang saya bilang, bahwa salah satu talenta kita ada menggambar, maka saat pelajaran menggambar, kita bisa bantu teman kita, mungkin bisa kasih saran tentang gambaran mereka, bagaimana biar gambar mereka bisa jadi lebih baik lagi, bisa jadi lebih bagus lagi. Itu adalah ciri-ciri kerendahan hati. Yang ke-8 adalah bersedia menolong orang lain, dan ini yang penting, dengan tulus dan tanpa pamrih. Salah satu ciri orang yang rendah hati adalah memiliki hati yang sepenuhnya untuk menolong orang lain tanpa mau menerima imbalan, tanpa memikirkan imbalan yang diterimanya. Jadi itulah 8 ciri-ciri dari kerendahan hati, teman-teman. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah perbedaan dari rendah hati dan juga rendah diri. Jadi kita tahu istilah rendah hati, sekarang kita juga akan bahas perbedaannya dengan rendah diri. Karena dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, yang tidak sinkron antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita pelajari, apa itu rendah hati? Tadi seperti yang kita tahu, rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang fana, yang penuh keterbatasan. Karena itu, manusia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sedangkan rendah diri itu sendiri adalah perasaan inferior, di mana seseorang itu selalu merasa bahwa dirinya itu tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Akibatnya dari orang yang rendah diri itu adalah menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri, menghindar dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Jadi itu ya perbedaannya. Kalau rendah hati, orang yang rendah hati itu tahu dia itu makhluk yang fana dan terbatas. Cuman orang rendah diri itu ada keterlebihannya lagi, yaitu ia itu menarik diri dari pergaulan. Tapi orang yang rendah hati mau menolong orang lain seperti ciri-cirinya tadi, maka berarti dapat diketahui bahwa orang yang rendah hati juga hidup secara berkomunitas. Orang yang rendah hati tidak mau hidup sendirian. Orang yang rendah hati hidup bersama-sama dengan yang lain karena mau dirinya
biar bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang-orang di sekitarnya. Sedangkan rendah diri menutup dirinya dari orang lain, menutup dirinya dari pergaulan, menyendiri, menghindar aktivitas dengan orang lain. Dengan begitu rendah diri tidak bisa memakai dirinya karena tidak ada orang di sekitarnya. Jadi itu adalah salah satu perbedaan dari rendah hati dan juga rendah diri. Perbedaan selanjutnya, orang yang rendah diri itu cenderung ragu dan tidak mau mengikuti kompetisi atau pertandingan. Mereka memilih menyerah sebelum bertanding. Orang rendah diri itu tidak mau mengikutkan dirinya untuk berkompetisi dengan orang lain. Ini menjadi suatu sikap yang harus diperbaiki ya. Karena orang yang rendah hati itu tetap mau ikut dalam kompetisi, mau ikut dalam bertanding. Karena dia tahu bahwa ada talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi orang rendah diri, sikap ini harus diperbaiki bahwa mereka memilih untuk mengeksklusifkan dirinya, menginferiorkan dirinya daripada orang lain. Orang yang rendah diri tidak menghargai dirinya sendiri. Orang yang rendah diri akan menghina dirinya sendiri. Tapi kita tahu orang yang rendah hati, teman-teman semuanya, orang yang rendah hati hidupnya berharga di hadapan Allah. Orang yang rendah hati tahu bahwa hidupnya mau dipakai oleh Allah, mau dipakai oleh Tuhan dalam setiap kegiatan yang dia lakukan. Itulah kenapa rendah hati dan rendah diri merupakan dua hal yang berbeda. Rendah diri haruslah diperbaiki kalau bisa disingkirkan dalam kehidupan kita. Namun rendah hati adalah suatu sikap yang harus terus dikembangkan dalam diri kita. Karena juga dikatakan di Alkitab bahwa orang yang rendah hati itulah yang disayang oleh Allah. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini mengenai kerendahan hati. Semoga kita semua dapat terberkati oleh pemaparan materi yang sudah saya berikan juga. Semoga kerendahan hati ini bisa menjadi sifat dalam kehidupan kita yang terus berkembang dalam kehidupan kita, terus berkembang dalam hati kita, mengatakan bahwa kita harus terus rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau begitu teman-teman semua, saya mau mengakhiri semuanya dari pemaparan materi ini buat kita semua. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, kalian boleh langsung tulis di kolom komentar, biar ketik di sana, saya akan berusaha menjawab dengan sebisa saya dalam kolom komentar. Sampai ketemu juga di waktu-waktu selanjutnya buat teman-teman semua. Dadah!